Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan Miftah Rohayatul Nais, Nurul Fitriyatur Rahmah, dan juga Heru Prasetyo. Dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis akan membahas tentang makalah aspek ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Baik, langsung saja. Saya akan menggunakan jurnal yang pertama yang berjudul Politik Hukum Terhadap Perekonomian di Indonesia. Untuk latar belakangnya yang akan saya bacakan, politik is very important in determining economic policy in a country, especially a developing country like Indonesia. A political role is needed in determining purchase policies as a means of realizing the ideals that are in line with the opening of the 4th edition of the 145 Constitution or UUD 1945. Nah, the economy can purchase whether or not it is strongly influenced by politics to determine so that politics can run well. The right law is needed to regulate politics, especially in determining economic policy. The opposite is true if the law is not good. The politics are not good, then the economy cannot run well either. This harmony between the three is needed. This keyword is politik, law, enforcement, and economic. Nah, jadi latar belakang ini yaitu politik sangat penting dalam menentukan kebijakan perekonomian dalam suatu negara, khususnya negara yang masih berkembang, seperti halnya Indonesia. Nah, dibutuhkan politik hukum dalam menentukan kebijakan yang sangat progres, kemudian sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita yang selaras dengan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Kemudian perekonomian dapat maju tidaknya sangat dipengaruhi oleh politik. Untuk menentukan supaya politik dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan hukum yang tepat dalam mengatur, khususnya dalam menentukan kebijakan perekonomian. Begitu sebaliknya, apabila hukum tidak baik, politik tidak baik, maka perekonomian tidak dapat dijalankan. Nah, kunci dari keharmonisan tadi yaitu adalah politik, penegakan hukum, dan juga ekonomi. Kemudian, pendahuluan. Perlu kita ketahui bahwa pada masa Orde Baru merupakan masa-masa yang krusial baik dalam sistem hukum, politik, dan juga ekonomi. Dalam sistem politik yang otoriter menyebabkan banyak terjadinya pembelengguan maupun pelanggaran di segala sektor, dimulai dari sektor hukum, perundang-undangan. Nah, untuk mengembalikan citra atau kebijakan bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara besar serta milik kedaulatan, maka politik, hukum, dan ekonomi perlu untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Nah, bangsa ini terus berkembang dan maju dalam segala bidang sesuai dengan yang dimiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Indonesia merupakan negara yang dikatakan masih berkembang meskipun sudah terlihat dan terlibat dengan anggota negara-negara dunia seperti WTO, APEC, Asia Tenggara Association atau ASEAN, Association of South Asian Nation, dan lain-lain. Nah, krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang menjadi krisis yang rumit dan kompleks, yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang jayanya ekonomi Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, saat ini Indonesia mengalami perekonomian yang belum memuaskan dan belum tahu sampai kapan perekonomian Indonesia akan membaik. Nah, tetapi karena didukung oleh investor asing, politik. Nah, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak menentu yang banyak menimbulkan faktor diantaranya problem sosial yang sangat kompleks seperti timbulnya pengangguran yang semakin meningkat
dan bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, di samping itu juga Indonesia dihadapkan pada ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara bebas, sehingga ketidakpastian perekonomian Indonesia dalam pasar ekonomi dunia semakin tinggi. Nah, para ahli ekonomi Indonesia telah memberikan pendapatnya tentang solusi terbaik untuk menyelesaikan beberapa problem yang menyangkut ekonomi Indonesia. Nah, ada yang menganjurkan agar ditingkatkan kerjasama antara negara-negara lain, kemudian ini dilaksanakan guna menyelesaikan perkembangan ekonomi dalam dunia. Nah, bagaimana peran politik terhadap penegakan hukum dan pembangunan Indonesia? Nah, peran politik terhadap penegakan hukum dan ekonomi. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan yang baik-baik. Mengapa politik itu penting? Karena sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Nah, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari satu cara distribusi, maka yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu. Nah, kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Istilah politik sudah ada di dunia barat sejak abad ke-5 sebelum Masehi yang banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Nah, atas dasar pengertian dan penjelasan politik dapat dikatakan sebagai politik ideal yang harus dilakukan atau dijalankan di negara manapun seperti halnya negara Indonesia. Nah, hukum yang dibuat oleh lembaga politik sangat ditentukan oleh perpolitikan yang hidup dalam suatu negara. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk kebutuhan manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga regulasi atau aturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berkaitan dengan ini, yakni tentang pembangunan hukum dan ekonomi, hukum tentang pembangunan ekonomi yang dibuat tentunya untuk kepentingan masyarakat. Nah, sesuai dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian pemerintah dalam sistem perekonomian pemerintah yaitu suatu organisasi untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan pendanaan. Nah, pemerintah menyediakan barang publik melalui proses politik yang mungkin sederhana, mungkin juga cukup rumit. Nah, penyediaan barang publik melengkapi penyediaan barang swasta. Kemudian, namun pemerintah harus lebih jeli lagi dalam menjalin hubungan kerjasama. Untuk menegakkan hukum tadi, saya jelaskan lagi. Yang dimaksud oleh penulis adalah penegakan hukum dalam hal perundang-undangan hukum atau perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi, politik dan hukum memang sangat berpengaruh terhadap ekonomi di suatu bukti kelayakan bisnis dalam suatu negara. Kemudian teman saya akan menjelaskan tentang suatu lembaga yang menggunakan aspek hukum politik ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal dan juga observasi dari kelompok kami yang mengambil data dari PPL semester 6 di Bumdesma Mandiri Sejahtera Kecamatan Gondang. Jadi, jika jurnal dan juga hasil observasi disinergikan, maka dalam segi politik hukum terhadap perekonomian di Indonesia, dilihat dari aspek politik pemerintah sangat berpengaruh dalam penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat yang bisa untuk pengembangan usaha itu sendiri dan juga membuka lapangan pekerjaan. Jadi, Bumdesma itu sangat layak untuk diakui sebagai yang dapat membantu pengembangan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih mandiri lagi. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.